Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan menerangkan mengenai penyusutan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap sebelumnya telah dijelaskan bahwa aktiva tetap itu adalah barang siap pakai yang digunakan untuk operasi perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis aktiva tetap ada tanah, bangunan, mesin, inventaris, kendaraan, dan peralatan. Untuk tanah kita tidak menyusutkan. Nah, tapi untuk barang-barang aktiva tetap lainnya kita mengadakan ada yang namanya penyusutan. Nah, nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi biaya penyusutan? Yang pertama adalah harga perolehan, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan. Kemudian ada namanya nilai buku atau book value, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi misalkan harga perolehan motor ya di awal pada saat pembelian itu harga perolehannya adalah 15 juta. Kemudian umur ekonomis. Nah, umur ekonomis itu adalah periode penggunaan aktiva secara ekonomis. Jadi dia misalkan tadi motor senilai 15 juta rupiah itu bisa digunakan dengan secara ekonomis atau di penggunaannya itu selama 5 tahun misalkan. Selama 5 tahun itu penggunaannya prima gitu ya, tidak banyak mengalami perbaikan. Nah, pada tahun kedua itu nilainya akan berkurang, nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai penyusutan pada tahun pertama, itu namanya nilai buku. Nah, kemudian ada yang namanya nilai residu. Nah, nilai residu ini adalah nilai atau disebut juga nilai sisa atau salvage value, yaitu taksiran apabila aktiva tersebut dijual gitu ya. Jadi motor tadi setelah 5 tahun nilai residunya berapa gitu ya, barang bekas gitu ya, barang bekas kalau dijual nilainya berapa gitu. Walaupun tidak semua aktiva tetap itu ada nilai residunya, ada juga yang dianggap pada akhir masa pakai atau pada umur ekonomis itu dia dianggap habis. Nah, untuk menghitung penyusutan aktiva tetap itu ada 5 metode. Yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus. Yang kedua metode penyusutan saldo menurun. Yang ketiga metode penyusutan jumlah angka tahun. Yang keempat, metode penyusutan satuan jam kerja. Yang kelima, metode penyusutan satuan hasil produksi. Nah, metode penyusutan yang sering digunakan adalah metode garis lurus dan saldo menurun gitu ya. Baik, yang pertama metode garis lurus atau straight line method. Di sini ciri-cirinya adalah beban penyusutan per tahunnya itu sama, sehingga metode ini mudah digunakan dan banyak diaplikasikan. Nah, digunakan untuk menyusutkan aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan, misalkan bangunan dan peralatan kantor. Cara menghitungnya adalah depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi umur ekonomis. Nah, contohnya
Perusahaan membeli komputer pada tanggal 5 Januari 2017 dengan harga 20 juta rupiah. Umur ekonomisnya ditaksir hingga 10 tahun. Dan komputer tersebut bisa dijual pada akhir umur ekonomis itu dengan harga 2 juta rupiah. Jadi 10 tahun kemudian itu harganya diperkirakan bisa dijual dengan harga 2 juta rupiah. Nah, bagaimana menghitung beban penyusutannya? Jadi depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya 20 juta. Nilai residunya 2 juta, berarti 20 juta dikurangi 2 juta. Kemudian dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya 10 tahun dibagi 10. Jadi 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 10. Hasilnya adalah 1.800.000 rupiah. Nah, ini yang paling mudah ya, metode garis lurus. Berarti penyusutannya per tahun itu adalah 1.800.000 rupiah. Dan ini sama sampai 10 tahun. Tidak berubah. Kemudian yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method, atau disebut juga metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Kenapa disebutnya saldo menurun ganda? Karena dari presentasinya nanti bisa dilihat itu adalah double atau 2 kali daripada garis lurus. Ciri-cirinya adalah metode sesuai untuk jenis aset tetap atau aktiva tetap yang masa penggunaannya itu tergantung dari volume produk yang dihasilkan. Contohnya mesin produksi. Jadi mesin produksi itu kan kalau baru dia akan bekerja dengan maksimal, optimal. Makin lama makin berkurang tentu ya. Nah, beban penyusutannya akan besar di awal. Ya, dengan asumsi tadi mesin bekerja optimal. Kalau masih baru kan masih gres gitu ya. Nah, semakin lama semakin menurun, maka disebutnya saldo menurun, metode saldo menurun. Nah, kekurangannya metode ini sedikit lebih rumit dan sulit diaplikasikan. Nah, kemudian pada perhitungan penyusutannya kita tidak menyertakan nilai residu. Tidak ada dalam perhitungannya ya nanti ya. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya adalah depresiasi sama dengan 100% dibagi umur ekonomis kemudian dikali 2. Hasilnya dikalikan dengan nilai buku. Atau depresiasi sama dengan nilai buku dibagi umur ekonomis dikali 2. Nah, kamu boleh pilih mana saja yang mana yang mau dipakai, itu sama saja. Kalau untuk hanya perhitungan sekali, itu memakai cara yang kedua itu lebih mudah. Tapi kalau misalkan kalau di sini Ibu pakai contoh untuk 2 tahun, maka Ibu pakai rumus yang pertama ya. Nah, contoh sama seperti contoh soal di metode garis lurus. Perusahaan membeli komputer pada tanggal 5 Januari 2017 dengan harga 20 juta, ditaksir memiliki umur ekonomis hingga 10 tahun. Mesin tersebut diperkirakan bisa dijual pada akhir umur ekonomis dengan harga 2 juta. Nah, hitunglah beban penyusutan. Yang pertama adalah atau perhitungannya bagaimana, yaitu depresiasi sama dengan 100% dibagi umur ekonomis, kemudian dikali 2, kemudian dikali nilai buku. Nah, Ibu kasih contoh untuk 2 tahun. Jadi depresiasi tahun 2017 itu 100% dibagi 10 masa umur ekonomis ya kan. Umur ekonomisnya 10 tahun, maka 100% dibagi 10 hasilnya dikali 2. 100% bagi 10 adalah 10. Kemudian dikali 2 jadi 20. Jadi 20% kemudian dikali nilai buku. Karena ini baru beli, belum ada penyusutan berarti ya. Maka
nilai bukunya masih sebesar harga perolehan, yaitu 20 juta. Maka 20% dikali 20 juta rupiah, hasilnya adalah 4 juta rupiah. Nah, untuk depresiasi tahun 2018, persentasenya kita nggak perlu hitung lagi karena tadi sudah dihitung. 20% ya, 20% dikali 20 juta dikali nilai buku. Nah, nilai bukunya untuk tahun 2018 sudah ada penyusutan ya di tahun 2017 sebesar 4 juta. Maka nilai bukunya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 20 berarti 20% dikali 20 juta dikurang 4 juta rupiah. Sehingga hasilnya adalah 3.200.000 rupiah. Nah, kalau dilihat, kalau tadi metode garis lurus itu per tahun penyusutannya adalah 1.800.000 rupiah per tahun. Nah, kalau dengan metode saldo menurun ini terlihat depresiasi tahun pertama besar, yaitu 4 juta. Kemudian turun di tahun ke 2018 menjadi 3.200.000 rupiah. Nah, demikian seterusnya. Cara perhitungannya sama. Baik, demikian anak-anak untuk metode garis lurus dan metode saldo menurun. Selanjutnya akan kita lanjutkan di bagian kedua.